Naiknya kesadaran ditandai dengan kebangkitan. Awakening bukan menciptakan persona di luar dirimu, tetapi bagaimana menjadi diri sejati kita. Saya selalu menekankan hal ini karena sering sekali orang bertanya apakah dengan menjadi spiritual dan dengan dibangkitkannya kesadaran kita membuat kita menjadi tidak boleh marah dan bersikap seperti tokoh-tokoh spiritual yang terlintas di dalam benak mereka, yang sama sekali bukan kita. Bangkitnya sebuah kesadaran adalah mengenai menjadi diri sendiri, seperti yang diungkapkan kepada kita. Kita adalah proyeksi dari sumber kesadaran yang sedang mengalami pengalaman dari kesadaran itu sendiri. Kita berasal dari satu sumber kesadaran, tetapi kita memiliki tugas yang berbeda untuk menjalani peranan yang berbeda-beda di universe ini. Jadi bukan untuk menjadi seragam. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengetahui dan mengalami diri sejati masing-masing dari kita. Seluruh hidup kita, tanpa kita sadari, kita menjalankan program dalam hidup kita yang bukan berasal dari dalam diri kita. Program-program ini berasal dari luar yang diproyeksikan kepada kita untuk menemukan resonansi pengalaman. Program ini tentunya tidak sesuai dan tidak selaras dengan diri sejati kita yang sesungguhnya. Oleh karena itu, kita sering merasa tidak bahagia atau tidak puas. Walaupun kita memenuhi atau mencapai apa yang kita kira kita inginkan. Inilah yang menyebabkan manusia banyak menjadi depresi dan gampang terjebak addiction. Bagaimana jika kita mengubah secara sadar dengan cara memilih ke dalam untuk membebaskan diri dari belenggu trauma generasi masa lalu, menanam benih baru, benih harapan, benih iman, benih ketekunan dengan setiap pikiran dan tindakan kita yang membangun, memelihara, dengan membangun lingkungan sekitar kita yang penuh dengan cinta dan kebijaksanaan yang melampaui pola bawah sadar yang pernah mengikat kita. Kita merebut kembali kekuatan kita untuk membentuk takdir, untuk membentuk masa depan kita yang penuh dengan kemungkinan yang selama ini sudah dipengaruhi oleh banyak hal yang sama sekali bukan kita. Ini adalah perjalanan transformasi menjadi arsitek realitas kita sendiri. Maka ingat, di dalam diri kita terletak kekuatan untuk menanam program baru dan membangun taman impian yang kita idamkan. Kemudian kita dapat merangkulnya, merawatnya, menyaksikan masa depan kita berkembang menjadi sebuah visi potensi yang tak terbatas. Pilihan ada di tangan kita dan panennya luar biasa. Semua kesadaran tentang epigenetika dan kemampuan kita untuk melepaskan diri dari trauma generasi memberitahu kita bahwa kita memiliki free will dan kemampuan untuk berubah dan membentuk takdir kita. Bahkan program-program bawah sadar yang mungkin kita kaitkan dengan hal ini menyeratkan bahwa satu-satunya cara untuk memasukkan energi perubahan ke dalam hidup kita adalah dengan merangkul dan mengintegrasikan energi-energi baru ke dalam pengalaman sehari-hari kita. Ini berarti kita perlu lebih sadar, bukan tentang masa lalu atau apa yang ditanamkan oleh leluhur, orang tua, ataupun kakek nenek kita ke dalam medan energi kita, melainkan tentang ingin menjadi siapa kita dan di mana kita, bagaimana meningkatkan keterbatasan kita dalam mengekspresikan diri sejati kita. Pengalaman-pengalaman kita diubah oleh keinginan kita untuk menciptakan perubahan. Penting untuk dipahami bahwa kita harus secara aktif memulai perubahan yang ingin kita lihat dalam kehidupan kita dengan membuat pilihan-pilihan yang berbeda untuk diri kita sendiri dan menyadari bahwa di mana kita masih terus menyalahkan orang lain
dalam kehidupan kita atau orang-orang dari masa lalu kita atas penciptaan kesulitan-kesulitan di dalam hidup kita, disitulah kita perlu belajar mentransmutasikan energi tersebut. Dimanapun kita masih menyalahkan orang lain atas berlanjutnya siklus bawah sadar kita dalam kehidupan kita, disitulah kita perlu menempatkan energi dan fokus ke dalam agenda yang benar-benar baru untuk diri sendiri. Tulis ulang naskah baru ini dan sadari bahwa dengan memilih untuk tidak mengambil tindakan, kita sebenarnya sedang melanggengkan siklus karma. Rangkul peran sebagai agen perubahan dalam realitas kita sendiri. Sadari bahwa elemen terpenting untuk menganut perspektif yang lebih spiritual di dalam hidup untuk mewujudkan lebih banyak lagi harmonisasi, keseimbangan, kebahagiaan, dan kesehatan dengan mencoba untuk menciptakan sebuah program diet spiritual baru yang cocok untuk diri kita sendiri. Langkah pertama adalah menemukan keseimbangan dalam setiap aspek keberadaan secara fisik, emosional, mental, dan spiritual untuk menciptakan koherensi di dalam diri dan realitas kita. Menganut pola makan spiritual dan secara aktif memelihara diri secara spiritual setiap hari berarti kita memilih dengan jauh lebih bijak dengan menyadari peran penting kita yang dimainkan di dalam segala sesuatu dalam kehidupan kita. Kemudian memperhatikan bagaimana kita menjalin hubungan dengan diri kita sendiri yang mencakup setiap aspek realitas kita, yaitu makanan yang kita makan, udara yang kita hirup, jenis hal-hal yang kita izinkan untuk berinteraksi dengan energi, medan energi kita, termasuk kata-kata kita. Kita harus menjaga frekuensi pikiran dan niat kita agar menjadi sangat sadar dan terhubung sepenuh hati dengan setiap hal yang memasuki bidang kesadaran kita. Ini berarti bahwa menjalani program diet spiritual berarti sangat menyadari setiap variabel dalam kehidupan kita dan mulai memilih sesuatu yang sangat berbeda. Jika kita merasa tertekan untuk memenuhi harapan keluarga kita, pertimbangkan kembali untuk melepaskan diri dari pola tersebut. Mencoba menyesuaikan diri dengan gagasan mereka adalah tentang siapa kita, seharusnya hanya akan menyebabkan kekecewaan dan kesulitan di dalam perkembangan kita. Mungkin saat ini kita masih memilih untuk menghambat diri kita dan tetap terjebak dalam program bawah sadar tertentu dengan tidak benar-benar memutuskan lingkaran karmik untuk membuat keputusan yang lebih baik bagi diri kita sendiri saat ini. Kita memiliki pilihan mendasar dalam hidup kita untuk terus mengulangi program masa lalu atau memilih untuk menciptakan pola baru, melangkah ke masa depan dengan mengulangi program masa lampau, atau memilih untuk menciptakan pola baru dengan memilih membangun kembali identitas kita berasal dari dalam, bukan dari faktor eksternal. Tempat kita menentukan diri kita sendiri dan memprioritaskan perasaan terdalam kita dalam membentuk kemungkinan di masa depan kita. Pikirkan tentang apa yang sebenarnya kita rasakan tentang realitas kita yang dapat mulai dihargai jauh lebih tinggi oleh diri kita sendiri. Sesuatu yang tidak akan pernah dipahami oleh orang lain. Kita menyadari bahwa dalam seluruh proses pertumbuhan hidup kita, pada akhirnya perasaan kita menyimpan kebenaran terbesar tentang diri sejati kita. Jika kita merasa tidak nyaman dengan ekspektasi yang diberikan oleh keluarga ataupun orang lain ataupun masyarakat, culture, kita dapat kapan saja membebaskan diri dari batasan tersebut dengan memilih untuk melepaskan diri dari program-program tersebut, dari situasi tersebut. Hal ini membawa kita kembali ke poin penting di mana kita memilih untuk mencintai diri kita sendiri agar dapat pulih sepenuhnya dan semua program
di masa lalu bukan merupakan program dari diri sejati kita. Ini perlu kita sadari. Sekarang, mari kita memilih untuk menciptakan takdir baru untuk kita sendiri. Sebuah takdir yang dipetakan di setiap momen. Saat ini ketika kita melakukan pilihan, membuat pilihan untuk sepenuhnya bebas dari sepenuhnya berinkarnasi dalam kebenaran kita sendiri. Kita di sini memulai memikirkan program seperti apa yang menciptakan hidup kita dengan menghentikan diri atau memberikan jeda di berbagai saat, di berbagai momen sepanjang hari, dan bertanya pada diri kita sendiri, mengapa saat ini kita melakukan apa yang kita lakukan? Apakah kita benar-benar bahagia dengan apa yang kita hadapi atau realita kita, atau apakah kita ingin membuat pilihan yang berbeda? Apa yang mendorong kita menjadi diri kita saat ini? Pertimbangkan asal mula pemrograman ini. Apakah kita benar-benar mengalami pemikiran dan keinginan akan apa yang pantas kita dapatkan? Apakah semua yang kita lakukan selaras dengan perasaan terdalam kita? Apakah adakah perbedaan yang sangat besar dan penting antara nilai-nilai kita sendiri dan apa yang kita inginkan untuk diri sendiri versus apa yang mungkin pernah diprogramkan orang lain agar kita percaya pantas untuk kita dapatkan? Perbedaan itu adalah sesuatu yang perlu kita eksplor secara mendalam di sepanjang perjalanan penyembuhan kita atau proses healing kita. Kenali momen-momen di mana kita tidak benar-benar mewakili diri sendiri. Tantangan dari orang lain akan terus ada sampai kita berhasil menyelaraskan diri dengan diri sejati kita. Jika kita tidak menyadari bahwa kita perlu mempertahankan nilai-nilai kita sendiri, harga diri, perasaan-perasaan terdalam kita, perasaan-perasaan tersebut akan selalu digoyahkan atau digoncang dengan berbagai variabel sepanjang hidup kita. Kita mungkin berpikir bahwa kita memiliki prioritas mental tertentu di dunia ini, bahwa kita perlu melakukan hal-hal tertentu untuk menciptakan dampak seperti yang diharapkan masyarakat kepada kita. Tetapi semua ini tentunya tidak memberikan kepuasan lagi kepada kita. Ketika kita benar-benar menggali jiwa kita di penghujung hari, di setiap harinya, kita hanya ada kita dan jiwa kita. Kita mungkin merasa terjebak dalam lingkaran tindakan mekanis yang memenuhi ekspektasi yang tertanam oleh program masa lampau dan dari luar diri kita. Alih-alih untuk hidup dengan tujuan yang hanya dapat dikembangkan dalam ruang kebebasan dari tujuan itu sendiri. Mari memilih untuk terkadang menonaktifkan pola pikir kita dan pertimbangkan kemungkinan-kemungkinan lain yang tersedia bagi kita ketika kita memilih untuk melihat melampaui trauma generasi, melampaui program-program tersebut, melampaui pengondisian orang lain dan masyarakat apapun yang mungkin memaksakan batasan tertentu ke dalam kesadaran kita. Pertimbangkan bagaimana kita akan mulai berevolusi secara drastis ketika kita memilih untuk membongkar setiap program keyakinan dan pola pikir yang tidak memberikan kontribusi dalam kehidupan kita, yang masih datang kepada kita dari orang lain atau dari masa lalu kita. Ketika kita terbebas dari pola pikir ini, pertimbangkanlah bahwa seluruh hidup kita akan berubah segera setelah kita mengambil keputusan untuk menjalankan program baru yang membebaskan kita dan membuat kita terpisah dari semua trauma generasi yang menghambat kita menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Kita harus belajar untuk mengenali dan mengintegrasikan pelajaran dari trauma hubungan, memahami bahwa karma dapat dilampaui melalui pilihan-pilihan sadar kita, merangkul kekuatan untuk melepaskan ikatan karma dan membentuk realitas dengan pemrograman baru yang selaras dengan diri sejati kita.